Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bertemu lagi sama kakak. Masih ingat kakak siapa? Nama kakak ini Nurrahmi Kirbillah. Kakak sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kakak sedang berada di semester 5. Nah, pada kali ini kakak ingin menjelaskan tentang ekosistem. Pernah dengar kan ekosistem itu apa? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya itu seperti ikan. Nah, ekosistemnya di mana? Ekosistemnya bisa di sungai, di laut, gitu ya. Kemudian komponen ekosistem itu dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Oke, kita masuk ke komponen ekosistem. Yang pertama tadi kakak bilang ada komponen biotik. Komponen ini merupakan anggota dari ekosistem yang berupa makhluk hidup. Contohnya seperti jamur, protista, tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Yang kedua yaitu ada komponen abiotik. Abiotik adalah komponen benda yang tak hidup. Walaupun begitu, keberadaan komponen ini juga sangat penting. Contohnya yaitu adalah suhu, air, kelembapan, atau angin, pH, garam-garaman, mineral, topografi, dan energi. Lalu kita masuk kepada jenis ekosistem. Jenis ekosistem itu juga dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama alami, yang kedua yaitu buatan. Baik, kita bahas yang alami dulu ya. Yang alami itu, yang dimaksud alami adalah bukan buatan manusia. Jadi itu ada karena terjadinya proses yang alami. Contohnya yaitu dalam jenis ekosistem yang alami ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada darat dan laut. Yang darat ini contohnya yaitu ladang, gurun, hutan. Dan yang laut ini yaitu contohnya laut, sungai, dan danau. Seperti itu ya. Dan kemudian yaitu yang kedua ada jenis ekosistem yang buatan. Yang dimaksud buatan ini yaitu adalah berarti itu ada campur tangan dari manusia, buatan manusia, bukan karena terjadi proses alami. Contohnya yaitu ada waduk, sawah, kolam, akuarium. Nah, itu kan semua berhubungan dengan campur tangan manusia, buatan manusia, bukan karena terjadinya proses yang alami. Selanjutnya kita masuk ke komponen biotik berdasarkan cara memperoleh makanan. Yang pertama yaitu ada produsen. Pernah dengar produsen anak-anak? Oke, kakak jelaskan ya. Produsen yaitu makhluk hidup yang mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik, atau yang disebut organisme autotrof. Contohnya itu seperti apa? Contohnya alga, rumput, tumbuhan-tumbuhan hijau lainnya. Yang kedua yaitu ada konsumen. Konsumen apa ya? Konsumen itu merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan produsen. Contohnya seperti apa? Contohnya burung, tikus, gajah. Bahkan manusia juga termasuk konsumen, ya kan? Manusia bisa makan segalanya, ya. Oke, sekarang yang ketiga yaitu ada dekomposer atau pengurai. Apa sih pengurai itu? Pengurai adalah jasa training atau mikroorganisme yang menguraikan sisa-sisa makanan, sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati dan membusuk. Nah, contohnya yaitu seperti bakteri dan jamur. Nah,
Begitu anak-anak. Paham kan? Kalau tidak paham, bisa ditanyakan ya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu rantai makanan. Rantai makanan itu adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan. Rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan, di mana rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Di dalam rantai makanan terdapat beberapa makhluk hidup yang memiliki peran dan fungsi masing-masing. Nah, jika salah satu dari komponen tersebut tidak ada, maka akan terjadi ketidakkeseimbangan dalam rantai makanan tersebut. Jadi, dalam rantai makanan itu komponen-komponennya harus lengkap gitu. Dan apa sih komponennya tadi yang kakak jelaskan itu? Yaitu ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Oke, sekarang yaitu adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan pastinya berkaitan dengan rantai makanan. Jaring-jaring makanan itu apa sih? Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan. Nah, itu sehingga dapat dikatakan bahwa rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan. Kehadiran dari jaring-jaring makanan ini karena dalam sebuah ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang saling membutuhkan, yang saling hidup berdampingan. Akibatnya tidak mungkin proses makan dan dimakan hanya satu arah dan atau secara sederhana saja. Konsep jaring-jaring makanan yang lebih kompleks justru menjadi bukti bahwa di alam semesta ini banyak keanekaragaman hayati yang hidup saling berdampingan satu sama lainnya. Jadi kita itu sama-sama saling membutuhkan. Kita sehari-harinya kita itu kita membutuhkan yang lainnya. Contohnya kita itu kalau makan sayur, makan ikan. Jadi kan kita bayangkan kalau tidak ada itu semua, kita nggak bisa bertahan hidup. Jadi sebagai makhluk sosial itu kita harus saling membutuhkan dan saling membantu. Dan makhluk-makhluk hidup di sekitar juga bisa dimanfaatkan seperti tumbuhan yang bisa dijadikan sayur hijau kemudian kita makan. Nah, kita belajar dari sini itu adalah bagaimana terjadinya proses makan dan saling membutuhkan satu sama lain. Jadi kita itu tidak boleh menyalahgunakan dan membuatnya sia-sia gitu. Jadi anak-anak, sekian dari kakak. Jika ada yang tidak dipahami, kalian bisa menanyakan kepada kakak. Baik, sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.